Hai teman-teman, kembali dengan saya Ridwan. Kali ini saya akan bercerita pengalaman beli HP mantan flagship Samsung. Kalau dari awal-awal rilis, teman-teman sangat ingin memiliki salah satu HP flagship Samsung. Saya kira sekarang saatnya membeli HP Samsung, walau dalam keadaan minus ya, layar bergaris, karena harganya sudah sangat terjangkau teman-teman. Kalau rata-rata harga awal rilisnya sekitar 15 jutaan ke atas, sekarang tinggal 2-4 jutaan aja kalau bergaris. Ada hal penting harus teman-teman ingat saat membeli HP bekas mantan flagship Samsung, yaitu banyaknya bug yang terjadi setelah Samsung tersebut dilakukan update software ataupun update versi Android. Misalnya green screen, green line, shadow, flicker, S Pen nggak connect, kamera blur atau nggak bisa fokus. Dari semua bug yang saya sebutkan tadi, cuma satu yang sering kita lewatkan untuk ngeceknya, yaitu bug pada kamera yang nggak bisa fokus. Biasanya kamera nggak bisa fokus ini terjadi di kamera telenya HP flagship Samsung. Entah di zoom 2 kali, 3 kali, 4 kali, 5 kali, 10, 20, dan seterusnya. Karena dari HP-HP flagship Samsung yang saya beli, semua kemampuan kameranya ada aja yang cacat di lensa telenya, yaitu kameranya blur, nggak bisa fokus. Terutama yang tampak jelas oleh saya di unit Samsung S21 Ultra. Digoyang dikit baru dia bisa fokus. Tapi saya nggak bilang semuanya ya, tapi rata-ratanya begitu. Sampai saat ini saya sudah membeli 4 mantan flagship Samsung yang layarnya bergaris. Tapi secara keseluruhan fungsi-fungsi aman lancar jaya. Cuman suhunya cepat panas kalau dipakai buat ngegame ataupun rekam video. Pertama Samsung Galaxy S20 Plus, layarnya bergaris tapi fisiknya mulus seperti paha amoy gitu. Dengan harga 1.700.000. Setelah beberapa hari saya ajukan diskon LCD ke Samsung dan alhamdulillah berhasil. Waktu itu saya dapat potongan diskon pergantian LCD 50%, tapi tidak termasuk frame dan baterai. Jujur S20 Plus ini enak banget feel makainya, apalagi di tangan terasa pas dan mewahnya dapat. Tapi untuk dijadikan daily driver saya takut nanti malah kasus layar bergarisnya balik lagi. Bisa bikin repot, apalagi harga LCD-nya mahal. Teman-teman bisa tonton videonya di link ini. Kedua, HP Samsung Galaxy Note 20 Ultra. Setting juga. HP ini sudah saya impikan sejak tahun 2020. Karena pas lihat review oleh David Gadget In, saya tambah jadi ngiler, tapi harganya hampir 20 jutaan. Dan saya termasuk kaum minang mending, jadi ya mending saya beli beras gitu dengan harga 20 juta. Samsung Note 20 Ultra yang saya beli kondisinya juga sama dengan Samsung Galaxy S20 Plus, yaitu layarnya bergaris, tapi fisik mulus dan full set yang saya dapat ini dengan varian yang cukup gede 8/512. Samsung Galaxy Note 20 Ultra ini adalah series terakhir Note dari Samsung, karena setelahnya di series S21, S22 dan seterusnya series Note tidak ada lagi, tapi di series S22 Ultra, S23 Ultra, S24 Ultra tampak kehadiran series Note kental sekali di penampilan series tersebut, meski tidak ada diberi embel-embel Note ya. Samsung Galaxy Note 20 Ultra ini juga saya ajukan diskon LCD-nya dan berhasil. Waktu itu diganti dari mulai LCD, frame, dan baterai. Teman-teman bisa tonton link videonya di sini, saya bagi jadi 2 part dan akhirnya saya jual juga karena saya nggak sanggup untuk merawatnya. Seandainya penyakitnya kembali lagi kan. Yang ketiga, saya beli lagi Samsung Galaxy S21 Ultra. Ini saya beli secara online dengan harga 3.700.000 dengan kondisi mulus, layar bergaris juga. Dengan RAM 12/256. Sebenarnya saya mau cari yang 16/512, tapi susah ya carinya. Yang keadaan masih mulus dan juga unit ini termasuk langka karena cukup sedikit yang beredar. Teman-teman bisa tonton linknya di video ini saat saya unboxing. Ini dia. Samsung Galaxy S21 Ultra ini feel genggamnya yang saya rasakan sama kayak Samsung Galaxy S20 Plus, karena framenya masih melengkung sama kayak Samsung Galaxy S20 Plus, layarnya juga sama-sama curve atau melengkung, kesan mewahnya juga dapat, mahalnya juga dapat, enak dibawa-bawa dan memang sedikit agak berat.
Di series S21 Ultra ini fitur Note belum disematkan ya. Tapi di generasi S Ultra Samsung berikutnya seperti S22 Ultra, S23 Ultra, dan S24 Ultra, kehadiran fitur Note sangat kental kembali dihadirkan di seri-seri tersebut. Jadi bagi teman-teman yang penyuka generasi Note-nya Samsung bisa mencoba Samsung Galaxy S22 Ultra, S23 Ultra, atau di S24 Ultra. Tapi sekarang harganya masih tinggi. Tunggu aja sekitar 1-2 tahun lagi pasti harganya bakal turun. Dan sekarang ini Samsung Galaxy S21 Ultra saya berada di Samsung Service Center dalam proses pengajuan LCD ya sekarang. Nanti saya buatkan videonya tersendiri berapa dapat harga pergantian LCD setelah diskon, karena saya perhatikan tiap wilayah beda-beda ya. Keempat adalah Samsung Galaxy S22 Plus. Di unit Samsung Galaxy S20 Plus ini saya menyaksikan langsung kalau garis pink line muncul saat setelah update software beberapa menit gitu. Jadi bukan katanya lagi, tapi sayang videonya nggak sengaja terhapus padahal saya mau memperlihatkan detik-detik pink line itu muncul. Sehingga teman-teman bisa tonton di video unboxingnya, jadi ada 2 garis padahal di awalnya cuma 1 garis hijau. Teman-teman bisa tonton video unboxingnya di sini. Samsung Galaxy S22 Plus ini sudah berumur 2 tahun lebih ya. Sebagaimana yang sudah saya sebutkan di video sebelumnya, kalau seri S akan bermunculan kasus kalau umur series S tersebut sudah berumur 2 tahunan, dan itu terbukti teman-teman. Saat ini series S22 mulai berguguran karena banyak muncul kasus layar bergaris, tapi yang mengejutkan yang paling banyak kasus terjadi pada series S22 Ultra. Kasusnya tidak hanya bergaris dan green screen, tapi juga dekat kamera selfie ada garis tebal putih yang muncul kalau layar disetting dengan refresh rate 120 Hz, tapi akan normal kembali saat refresh rate diturunkan kembali ke 60 Hz. Bila teman-teman rasa ingin memiliki mantan flagship Samsung sudah tak terbendung, carilah yang bergaris 1 atau 2 saja. Selain dapat harga murah, tentu masih enak dipakai. Dan satu lagi, cari unit yang masih mulus. Batangan juga nggak apa-apa, asal mulus ya. Kalau nggak mulus lebih baik tinggalin walau harganya murah. Tapi ya kalau mau merasakan penderitaan teman-teman yang pakai X Inter bergaris ya silakan. Maaf bercanda. Maksudnya biar nanti kalau garisnya makin parah kita bisa lakukan diskon LCD ke Samsung dengan harga yang didiskon 50%. Gitu teman-teman. Oke lanjut. Video-video ini saya hadirkan supaya teman-teman pengguna Samsung tahu kalau layar HP bergaris akibat update software bisa dilakukan pengajuan diskon LCD yang selanjutnya dilakukan pergantian. Tapi tentu dengan syarat-syarat yang terpenuhi ya, yang sudah saya sebutkan di video sebelumnya. Di sini ya bisa teman-teman tonton cara mengajukan diskon LCD ke Samsung di video ini. Tapi tentu dengan syarat yang terpenuhi ya. Untuk lebih jelasnya teman-teman bisa tonton di video ini cara lengkap dan tutorialnya mengajukan diskon LCD ke Samsung. Oke, sampai di sini dulu. Terima kasih sudah menonton. Bantu like, subscribe, dan jangan lupa tinggalkan komentar teman-teman ya di kolom komentar. Di sana kita bisa diskusi dan menjawab pertanyaan teman-teman seputar mengajukan diskon LCD ke Samsung dan permasalahan lainnya yang dialami khususnya di HP-HP Samsung. Oke, terima kasih sudah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.